ini Amerika Serikat mau mengembangkan hegemoninya. Bagaimana dia bisa membuat negara-negara di seluruh dunia punya ketergantungan pada dia. Ini sudah melewati angka psikologis 98. Nah ini 17.000 itu sudah lebih dari itu. Dan kita rasa karena ini kalau dulu kan 98 kan karena kan krisis finansial regional kan. Nah ini bisa jadi serupa. Kita menghadapi potensi untuk mengarah ke krisis. 1,2 juta terjadi PHK akibat tarif ini. Oke lah, kita perlu ada sense of crisis yang tinggi. Ya, tetapi kita jangan terlalu panik juga, ya kan? Dalam artian apa? Ini saya bilang benar-benar nih negara-negara barat ini, kita dulu diceramain hukum internasional ini itu, sekarang giliran udah kayak begini, lupa semua. Brengsek saya bilang. Tentu saja kita harus merespon. Tentu saja kita harus bersikap. Tetapi seperti apa respon kita dan poin-poin apa yang harus kita pertimbangkan agar kemudian tidak menjadi backfire, saya rasa itu yang ada di kepala para pengambil kebijakan Republik ini menghadapi sergapan Donald Trump terbaru yang menetapkan tarif impor. Bukan cuma Indonesia yang kalang kabut, seluruh dunia kalang kabut. Kenapa sampai ini harus kita bicarakan? Karena langsung berdampak pada kita. Nanti tamu-tamu saya akan menjelaskan berapa sih besaran ekspor impor kita dengan Amerika. Satu hal yang pasti untuk Indonesia, Trump menuding kita menikmati keuntungan yang terlalu besar dari hubungan dagang antara kita dengan mereka. Saya mengundang dua orang yang tentu saja kami anggap sangat layak untuk berbicara tentang ini. Yang pertama adalah Profesor Hikmahanto Juwana, seorang profesor pakar hukum internasional. Prof, thank you. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Saya harus mengatakan di sini, Prof, bahwa ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari forum ini karena Pak Prof itu narasumber tetap di sini, tidak pernah menolak kalau diundang. Siap. Menurut saya ini adalah semangat yang bersama dengan kami untuk memberikan edukasi kepada publik. Yang kedua adalah Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dan seorang ekonom pakar perang dagang nih ini dari Celios. Sekedar mengingatkan, forum ini adalah sahabat dari lembaga kajian Celios. Dan Pak Huda adalah orang yang kedua dari ekonom dan atau peneliti dari Celios yang kami hadirkan. Mas, thank you ya. Sama-sama, Bang Akbar. Saya ke gambaran besarnya dulu, Prof. Hikmahanto Juwana. Bagi seorang Trump ini layak lah. Bagi dia. Kalau dia tidak membuat dunia jadi gregetan itu bukan Trump namanya. Yeah. Tapi kali ini ternyata responnya luar biasa. Sekali. Yeah. Bisa nggak dijelaskan, Prof? Sebenarnya kenapa sampai dunia begitu keras merespon? Bahkan dua negara yang harus kita catat itu China dan Kanada itu memberikan respon yang luar biasa. Di Kanada malah sudah main ledek-ledekan, termasuk juga dari Meksiko. Yeah. Silakan, Prof. Jadi gini, Bang Akbar, saya kalau boleh narik ya nih, tahun 1944, pertemuan di Bretton Woods. Bretton Woods, tokoh pemenang perang, termasuk Presiden Amerika Serikat. Mereka mengatakan ke depan ini nanti apa yang menjadi perebutan antar negara. Nah, di situ sudah divisikan bahwa yang akan menjadi perebutan itu adalah pangsa pasar. Wah, kenapa? Pangsa pasar ini akan berkorelasi dengan kesejahteraan, akan berkorelasi dengan lapangan pekerjaan. Kita lihat misalnya Cina dengan penduduk 1,4 miliar, dengan pangsa pasar yang dia penetrasi di luar negeri, mulai dari masalah-masalah kelontong, sikat gigi, mungkin pakaian dalam, sampai teknologi tinggi. Itu yang membuat Cina sekarang itu makmur. Tapi apa yang terjadi sama Amerika Serikat? Kalau saya melihat Amerika Serikat sekarang ini banyak
pabrik-pabriknya merealokasi kemana? Kalau nggak ke Cina, ke Vietnam, bahkan zaman Pak Harto dulu ke Indonesia. Ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara lapangan pekerjaan yang terbuka, orang Amerika kan harus ada asuransi, harus ada ini dan lain sebagainya. Belum lagi harus bayar untuk nantinya kalau dia nggak ada kerjaan, social security dan lain sebagainya. Sementara kalau misalnya dari Meksiko masuk, waduh, bisa murah sekali. Nah, jadi Trump sekarang ini menganggap bahwa Amerika Serikat boleh dibilang nyungsep itu karena apa? Karena banyak orang-orang Amerika tidak punya lapangan pekerjaan. Amerika Serikat yang dulunya masyarakatnya boleh dianggap sebagai masyarakat yang kelas menengah ke atasnya besar lah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, sehingga apa? Mereka itu tidak hanya sebagai pangsa pasar, tetapi juga sebagai produsen. Bahkan produsen yang tadinya produsen elektronik dan lain sebagainya, kemudian kan diambil alih oleh Jepang. Dalam konteks bahwa di Amerika Serikat, ahli-ahli kekayaan intelektualnya itu bisa-bisanya dibajak sama negara-negara lain. Dulu Jepang, sekarang sama Cina mungkin dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka sebagai sebuah negara turun. Kalaupun sekarang mungkin Mas Huda bisa nyampaikan juga. Topangan dari ekonomi Amerika Serikat kalau menurut saya itu adalah industri pertahanannya. Lainnya tidak lagi ya? Lainnya tidak kalau menurut saya. Termasuk juga software dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang ya sudah cari yang murah. Dari mana? Dari India dan lain sebagainya. Ya, atau misalnya merealokasi ke India dan lain sebagainya. Itu terjadi. Sehingga kita tahu Amerika Serikat seperti apa. Dan Trump sebagai pelaku bisnis, kan beliau pelaku bisnis, dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan Amerika besar lagi adalah memastikan lapangan pekerjaan bagi rakyat Amerika terbuka. Nah, maka pada waktu Trump pertama, dia bangun nih tembok yang tinggi. Intinya supaya apa? Orang-orang dari Meksiko tidak masuk ke Amerika Serikat. Lalu kemudian selain tembok yang tinggi, tarif yang tinggi dengan Cina. Karena apa? Sebenarnya yang mau ditarget itu bukan perusahaan-perusahaan Cina, tetapi perusahaan-perusahaan Amerika yang berbasis di Cina, pabriknya ada di Cina. Maka pada waktu itu kan perusahaan-perusahaan Amerika yang berbasis di Cina, dia tahu bahwa Trump mengenakan tarif yang tinggi. Nah, strateginya apa? Untuk tidak kembali, ya, menghadapi ya mungkin pekerja Amerika yang sudah mahal. Akhirnya mereka bilang, saya harus pergi ke negara ketiga yang tidak dikenakan tarif. Di situ Indonesia udah siap-siap nampung nih. Saya siap-siap. Bahkan Presiden Jokowi ketika itu, udah kita buat undang-undang Citaker. Karena apa? Keluhannya itu adalah tumpang tindih ini dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa? Yang dapat keuntungan tuh justru Vietnam. Mereka pada lari ke Vietnam. Ya kan? Maka sekarang Vietnam pinter loh. Mereka mengatakan bahwa 0%. Karena dia tahu ini bukan perusahaan-perusahaan Vietnam. Jangan kita berpikir ya, barang-barang yang kita ekspor ke katakanlah ke Amerika Serikat ya atau ke manapun negara itu benar-benar asli dari Indonesia. Mungkin saja itu berasal dari perusahaan-perusahaan Amerika yang merealokasi industrinya di sini atau perusahaan-perusahaan negara ketiga, misalnya tekstil. Kita kan mungkin akan terdampak tuh salah satunya tekstil. Tekstil itu kadang-kadang di Indonesia karena buruhnya mahal dan lain sebagainya, mereka akhirnya apa? Jual sertifikat. Ya kan? Sertifikat tapi barangnya mungkin dari Taiwan, mungkin dari Cina, masuk sini, lempar ke sana. Ya orang Indonesia kadang-kadang ya udah kenapa jadi broker aja kita bisa dapat duit, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya masalahnya itu. Yang kedua, kenapa selama ini Amerika Serikat mau bersedia untuk diambil pangsa pasarnya walaupun dia dikenakan tarif yang tinggi dan sebagainya? Itu karena ini Amerika Serikat mau mengembangkan hegemoninya. Bagaimana dia bisa membuat negara-negara di seluruh dunia punya ketergantungan pada dia? Kenapa? Zaman sekarang di mana kolonialisme sudah nggak bisa lagi dijalankan gitu ya, maka yang bisa menjadikan
sebuah negara tergantung pada negara lain adalah masalah perdagangan, masalah pinjaman. Ya, setuju itu, Prof. Tapi pada situasi hari ini, tadi kan Pak Prof menjelaskan semuanya itu dari luar kok, yang ada di sana gitu ya. Apakah langkah Trump ini bukan sesuatu yang sudah telat? Ketika di sana itu kan sama dengan rumah kosong sebenarnya ya. Iya. Nggak ada lagi produk, semuanya dari luar gitu kan. Iya. Gini, Trump itu berpikir bahwa enough is enough. Kita nggak bisa nih bicara hegemoni dan lain sebagainya, sementara kita di sini rumah kosong gitu kan. Kita nggak bisa nih negara-negara lain terutama Cina yang selalu mengatakan bahwa kami ini negara berkembang dan kemudian mendapatkan tarif yang sangat istimewa ya. Sementara dia udah luar biasa. Ya, saya masih ingat tuh waktu Trump pertama kan GSP kita ditarik ya, dicabut sama Amerika Serikat sama Trump. Lalu mohon maaf Pak Menko Hartarto mengatakan alhamdulillah sekarang kita menjadi negara maju. Mati saya bilang. Aduh, saya bilang nggak bener nih. Saya buat itu pernyataan di detik.com itu saya masih ingat. Saya bilang enggak, bukan kayak begitu maksudnya. Karena Trump merasa bahwa dengan kamu sebagai negara berkembang, kamu bisa memanfaatkan berbagai keistimewaan. Dan bagi kami enough is enough. Karena apa? Kamu bisa mengeksploitasi pasar saya nggak bisa membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Banyak rakyat Amerika kemudian banyak yang miskin dan lain sebagainya. Enggak, saya nggak mau kayak begitu. Nah, how to make America great again? Begini caranya. Tapi harus ingat, ini fenomena yang dihadapi oleh banyak negara. Bahkan hampir semua negara kalau nggak saya salah ya, kecuali Afrika ya nggak disebut ya kalau saya nggak salah. Negara-negara Afrika, tapi Asia, kemudian di Uni Eropa, bahkan di negara di Amerika juga, semua kena di benua-benua itu. Australia juga mungkin kena juga gitu ya. Nah, intinya adalah apa? Trump ingin bahwa dengan adanya pengenaan tarif ini ada dua hal. Pertama, now you know who is the boss. Nah, silakan datang. Iya kan? Iya. Semua bilang silakan datang kecuali Cina. Dia bilang enggak, saya akan lawan gitu kan. Sekarang Uni Eropa juga bilang enggak, saya juga akan lawan. Ya, ada lagi juga saya akan lawan. Tapi yang lainnya silakan datang. Termasuk Indonesia. Ya. Jepang juga udah kita mau renegosiasi. Satu. Yang kedua, ya, melakukan ini supaya apa? Supaya perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat balik kamu ke Amerika. Open jobs in the US. Ya, that's how I will make America great again. Tapi ada masalah nih si Trump ini. Kalau menurut saya dengan kebijakan ini, apa masalah yang harus dihadapi? Pertama, dia walaupun bergerak di dunia bisnis, tapi dia lebih ke sektor real. Tidak bermain di bursa. Nah, di bursa ini bahaya sekali. Ya, waktu kita di Indonesia beberapa waktu yang lalu kan ada Danantara ini dan lain sebagainya yang bereaksi. Kalau masyarakat demo-demo sih ya kecil lah, tapi kalau sudah bursa yang bicara wah ngeri. Maka Bapak Presiden mengundang tuh para analis-analis dari Bursa Efek di Indonesia melihat perspektifnya seperti apa. Nah, Trump ini kemarin yang saya lihat dia mengatakan atau tadi pagi gitu ya, dia mengatakan bahwa udah get that aside dulu. Suruh sabar aja dulu. Saya percaya kita akan balik ini. Kenapa? Dia tahu nih, negara-negara, pemimpin-pemimpin akan datang ke dia. Itu satu. Ya, yang kedua, kesalahan dari Trump itu adalah dia tidak bisa memperhitungkan bahwa membangun pabrik, ya kan, meng-hire orang itu butuh waktu. Kan nggak bisa langsung begitu aja. Misalnya perusahaan Amerika yang ada di Cina, ada yang di mana di Vietnam dan lain sebagainya. Ya kayak iPhone gitu. Apa bisa tiba-tiba langsung buka pabrik di Amerika Serikat? Ya, belum lagi harus menghadapi pajak dan lain sebagainya. Belum lagi soal karakter masyarakat Amerika yang sangat-sangat merdeka cara berpikirnya. Mereka harus ada yang namanya apa itu? Serikat pekerja gitu serikat kan. Pekerjanya. Itu nah, kan yang ketiga yang nggak diperhitungkan sama Trump adalah sebenarnya kebijakan ini setelah terjadinya berbagai akumulasi kekecewaan dari Amerika Serikat, warga Amerika Serikat, termasuk yang Republicans yang mendukung dia. Apa kekecewaannya?
banyak gara-gara Elon Musk banyak yang tidak bekerja, di layoff. Kemudian isu-isu kebebasan berpendapat. Ya. Amerika Serikat udah nggak seperti dulu lagi demokrasi. Sekarang udah kayak negara berkembang. Iya. Ya kan? Ketiga, yang kita lihat adalah, nah ini kebijakan seperti ini. Kebijakan yang menghantam bursa, yang bursa itu banyak rakyat Amerika Serikat yang punya uang lebih, dia berinvestasi di bursa. Ya. Marah nggak? Oh, tiba-tiba berapa merosotnya, zrut gitu kan? Ada orang kaya bisa langsung jatuh. Ada yang keempat, Prof. Apa itu? Meminta 3 periode juga. Oke, thank you, Prof. Pembukaan yang luar biasa. Mas Nailul Huda, sekarang bawa kami dalam situasi kekinian di kita. Ya. Tadi kan Pak Prof. Hikmanto Juwata itu menjelaskan secara global sangat bagus sekali. Hanya kan kita tahu posisi Trump itu seperti apa hari ini, termasuk risiko-risikonya. Tentu saja dia sudah memperhitungkannya. Nah, itu masalah dia. Meskipun dampaknya ke kita. Nah, sekarang bawa ke kita. Sebenarnya langkah-langkah politik ekonominya Trump ini mengancam kita sampai pada level mana sih? Satu catatan, kemarin Pak JK di hadapan wartawan itu menjelaskan bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir. Oke, menyenangkan dan kita lihat respon pemerintah seperti apa nantinya. Saya dengar sudah mengirim Menko Equin ke Amerika untuk melakukan negosiasi. Tapi Mas, monggo, Anda yang paham secara detail soal ini, jelaskan ke kita seperti apa yang kita hadapi. Oke, yang pertama tadi menarik Prof. Hikmah menjelaskan mengenai apa sih motifnya. Nah, satu lagi sebenarnya motif Prof. Trump ini kan ketika pidatonya kan sering sekali menggunakan diksi security, keamanan dari sisi ekonominya. Bahwa ini loh ekonomi Amerika terancam. Mungkin dari yang disampaikan oleh Prof. Hikmah bahwa pengangguran bisa meningkat, kemudian banyak sekali investor yang dari US dia lari ke China, lari ke India dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan motif dari Trump ini menetapkan tarif timbal balik. Sebenarnya semua negara tuh hampir dikenakan 10%. Hampir dikenakan 10%. Tapi ada beberapa negara yang dirasa Trump itu mengakibatkan defisit. Menikmati terlalu banyak keuntungan dari mereka. Ya, defisit perdagangan, Bang. Ya. Defisit perdagangan dengan Amerika itu terlampau tinggi. China itu sangat tinggi sekali defisitnya. Kemudian Indonesia 64% ya. Kalau kita dihitung dari besarannya. Ini dia nih. Ya. Dan ini dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan tarif. 64%, itu dibagi 2, akhirnya jadi 32%. Begitu juga dengan China dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan Trump itu berpikir kalau mereka banyak menikmati surplus perdagangan dengan Amerika, kenapa kita nggak balik saja berikan tarif, kemudian ya dengan harapan ya ekspor negara-negara ini ke Amerika itu bisa turun, sehingga menciptakan surplus perdagangan. Nah, yang terjadi adalah ketika menetapkan surplus perdagangan, dampak yang paling terasa pasti dari sisi permintaan barang-barang negara-negara ini termasuk Indonesia. Itu pasti akan berkurang. Kemarin Pak JK dalam forumnya itu menyampaikan mungkin pengurangannya sekitar 5% di konsumen atau 10% di total gitu kan. Tapi kalau saya lihat sebenarnya dari beberapa data dari jurnal juga 1% untuk tarif itu bisa menurunkan impor Amerika itu sebesar 0,8%. 1%. Ya, 1%. Artinya ketika Indonesia ditetapkan 32%, maka terjadi penurunan untuk barang-barang tertentu itu sekitar 24%. Penurunan permintaan. Karena bagaimanapun juga ketika dikenakan tarif, pasti harga akan lebih mahal. Pasti. Nah, hukum ekonomi kan harga lebih mahal, pasti akan terjadi penurunan jumlah atau kuantiti yang diminta. Kita nggak bilang langsung nggak bakal minta lagi nih barang-barang dari Indonesia, enggak. Tapi pasti jumlahnya akan terbatas. Karena apa? Karena pasti harga-harga di Amerika sana akan jauh lebih mahal. Seperti misalkan untuk aparel itu kan kita banyak diekspor ke US gitu kan. Pasti akan permintaannya akan berkurang. Nah, ketika permintaan berkurang, otomatis produksi dalam negeri ini juga akan mengalami penyusutan. Nah,
ini yang nggak kita inginkan. Ada pengurangan produksi lagi di tengah kondisi ya dalam negeri kita yang masih belum membaik. Misalkan tekstil dan produk tekstil. Kita hitung Bang Akbar, itu tekstil ini bisa berpotensi berkurang atau terjadi PHK di tekstil itu sekitar 191.000 tenaga kerja akibat penurunan permintaan dari US. Pada perkiraannya Perkiraan berapa tadi? 191.000 Orang bekerja. Wow. Dengan total, kalau kita total kan ada dari CPO, kemudian dari mesin dan perlengkapan, kita prediksi ada 1,2 juta tenaga kerja itu yang terkena layoff di Indonesia saja. Jadi tadi itu kalau TPT saja sekitar 200 sekian ya, 290 sekian ya. 191. Iya. Secara keseluruhan dari berbagai mata industri itu 1, berapa? 2 juta. 1,2 juta terjadi PHK akibat tarif ini. Karena kira-kira perkiraannya Huda itu teman-teman di Celius itu rentang waktunya kapan kira-kira? Mulai bulan ini atau 1 bulan lagi atau gimana? oh, kita 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. Biasanya kita melihat dari 1 tahun ini setelah diterapkan, kita bagaimana nih dampaknya kepada permintaan. Karena kita basisnya kan permintaan. Ya. Ketika permintaan di US itu dia melambat, otomatis juga akan berkurang produksinya. Nah, ketika produksi berkurang, produsen itu pasti akan melakukan efisiensi. Pasti. Nggak mungkin efisiensi pasti dari bahan baku iya bisa jadi. Iya. Tapi yang paling mudah dilakukan adalah PHK. Apalagi sekarang melakukan PHK lebih mudah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun kemarin sempat digugat sama buruh gitu kan. Nah, ini yang mengkhawatirkan sebenarnya. Dan dampak lainnya adalah dari sisi mata uang. Ini kalau kita lihat dari berbagai bursa luar, nilai tukar Indonesia rupiah terhadap dolar itu $1 sekarang sudah 17.000. Per hari ini kami mengambil gambar para pemirsa. Tadi saya cek itu $1 US dollar itu ekuivalen dengan 17.150 sekian. Iya. Iya, karena gini, Bang. Jadi ini kan ada peningkatan harga. Ketika ada peningkatan harga, permintaan akan dolar itu akan meningkat. Karena permintaan harga karena tarif. Ini yang sering dipertanyakan orang. Saya buat menjadi sederhana. Apakah kekhawatiran orang bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa menyentuh angka yang menakutkan, katakanlah 20.000? Oh, kalau 20.000 mungkin kita perlu fenomena yang lebih besar lagi. Tapi 17.000 pun itu sudah mengkhawatirkan, Bang. Oh, oke. Karena ini adalah ya kemarin kalau bilang ini sudah melewati angka psikologis 98. Nah, ini 17.000 itu sudah lebih dari itu. Dan kita rasa karena ini kalau dulu kan 98 kan karena kan krisis finansial regional kan. Nah, ini bisa jadi serupa. Karena kebijakan Trump ini kalau kita lihat dari output global ini bisa turun sampai 0,07%. Secara global. Secara global. 0,07%. Enggak sampai 1 ya. Enggak sampai 1. Tapi itu pun sudah berisiko sebenarnya. Berisiko kan PDB globalnya kan sangat besar sekali kan. 0,1-nya aja udah besar banget. 0,07 itu udah besar banget. Nah, kalau kita lihat dari sisi global, kita menghadapi potensi untuk mengarah ke krisis. Dan kemarin beberapa lembaga pun sudah memprediksi bahwa Amerika bisa resesi dengan cepat di tahun ini, kalau enggak di akhir tahun 2025 sudah bisa resesi. Saya menjadi agak menakutkan bagi saya ini, Prof, ini. Kita kejar sedikit lah. Amerika akan resesi itu kenapa gerangan? Apakah karena yang dijelaskan oleh Prof Hikmahanto Juwana tadi itu ternyata tidak tercapai? Oh, iya. Seluruh mimpi-mimpi hebatnya the great America seperti yang dibikin oleh Trump itu enggak tercapai, itu risikonya ke situ. Nah, ini kan kalau misalkan tadi Trump itu beranggapan bahwa banyak yang masuk ke dia. Tapi kalau yang terjadi adalah banyak yang melawan dengan adanya tarif resiprokal dari negara lain, ini yang berbahaya. Jadi kalau yang sekarang nggak berbahaya emangnya? Artinya gini, kan di Amerika ada demand. Kita kan bisa mensuplai nih kan, katakanlah sepatu dan lain sebagainya, minyak sawit.
tiba-tiba dikenakan tinggi, ya kan? Tapi kalau demand ada di sana, berarti kan kita tetap ekspor. Ya. Tetapi harganya tentu lebih mahal. Itu yang memicu rakyat Amerika akan marah. Kenapa sudah harganya marah. mahal? Sudah Sudah marah. Ya. Artinya mempercepat kalau misalnya ada keinginan, ada kan senator yang bilang mau di-impeach gitu Iya. kan. Iya. Iya kan sebenarnya kayak begitu. Artinya gini, Inflasi. kalau kita bicara rentang waktu 1 tahun gitu ya. Sekarang tinggal siapa yang kuat nih masalahnya. Kalau Cina kan jelas, kalau Cina dia tahu bahwa Amerika Serikat juga punya ketergantungan dia sangat besar. Karena pangsa pasar Amerika Serikat ini besar nih kan 1,4 miliar katakanlah begitu ya. Amerika butuh juga. Nah, tapi kalau misalnya dengan kita Indonesia, ya kan? Kalau saya melihat, kalau misalnya ada kebutuhan yang sangat besar di Amerika Serikat yang harus kita mensuplai, oke, kita akan tetap supply, ya. Tetapi dengan catatan harga yang dibayar oleh warga Amerika tentu akan lebih mahal daripada sebelumnya. Betul kan kayak gitu ya? Ya, benar. Nah itu. Itu dia, benar. So, Ya, dengan harga yang lebih mahal pasti kalau hukum ekonominya permintaan akan berkurang. Ya. Bukan permintaan akan nol, Ya. tapi permintaan akan berkurang. Nah, Kalau permintaan berkurang, ya kalau misalnya dia tahan gitu ya. Tapi kalau misalnya rakyatnya udah marah dan lain sebagainya, at the end of the day, cuman Ya. mau bilang who is the boss. Kamu datang ke saya, ayo kita renegosiasi kan gitu ya. Tapi bukan dalam konteks bahwa ini akan terus kemudian ya rakyat akan sulit di Amerika Serikat dan kemudian semua harga bisa naik dan lain sebagainya. ya gini. Saya yakin Trump dan timnya itu telah menghitung ini. Oke? Tapi lagi-lagi sambil memperhitungkan itu, saya kepada Mas Huda, saya pengen penjelasan dari Anda dan kepada penonton kita ini, kita jelaskan risiko bagi kita seperti apa sih sebenarnya. Tadi kan sudah disebutkan tadi bahwa potensial kita kehilangan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita yang hari ini sudah menderita juga, itu sekitar 1,2 juta. Kemudian nilai tukar ini sudah di atas ambang psikologis ini kan. Dan di mana kemudian segala kemungkinan bisa terjadi. Apalagi yang akan kita hadapi hingga kemudian kita internal, katakanlah mungkin saya sebagai politisi bicara kepada teman-teman di parlemen atau di pemerintahan, situasinya begini loh sekarang ini, apa yang harus kita lakukan, dan sebagai pemerintah apa yang Anda tawarkan kepada kita agar kemudian risiko itu bisa berkurang atau hilang bahkan. ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya ini kan Presiden Prabowo kan sudah mau ketemu sama Ahmad Ibrahim ya. Ibrahim, hari ini katanya pergi ya, untuk membahas untuk posisi tawar di CPO. Nah, memang kalau ini kan kekuatannya kan masalahnya kan ini kan who is the boss, tapi kan sampaikan Prof gitu kan, who is the boss gitu kan. Nah, yang harus dilakukan memang harus membentuk koalisi sebenarnya. Koalisi, tapi meskipun ya koalisi ini kan juga bisa dimainkan sama Amerika juga gitu kan. Pasti akan Divide ada and ini rule. Pokoknya nggak bisa main sendiri-sendiri ya. Iya. Oke. Nah, Uni Eropa itu mempunyai satu wadah yang cukup kuat. Indonesia itu harus bergabung dengan koalisi lainnya ataupun bilateral. Tadi kalau misalkan CPO itu kan kalau kita lihat kan paling besar ya Indonesia, kedua Malaysia, negara bertetangga gitu kan. Nah, sebenarnya ini bisa kita bilang harusnya bisa mengaruhi pasar dalam hal kebijakan ya. Terutama kalau kita lihat misalkan bilang ke Trump misalkan, "You kalau masih mau CPO saya, ya udah turunkan gitu kan. Kalau enggak kita akan Mas, gini bagus nih. Tapi cukup nggak dengan hanya satu mata industri membuat posisi bargaining kita dengan mereka itu Trump bisa mengatakan, wah bahaya juga nih kalau seperti ini. Cukup nggak dengan itu saja? Tentu tidak. Makanya ini bilateral ini bisa dilakukan ketika mempunyai pangsa pasar yang cukup besar. Dan CPO itu pangsa pasar kita sangat besar dengan Malaysia mungkin 80% ada Prof ya, 80% sampai 50%. Dan itu cukup kuat untuk mengaruhi kebijakan-kebijakan negara sebenarnya. Nah, yang kedua adalah ya tentu kita berharap banyak terhadap BRICS sebenarnya. BRICS. Iya. Itu yang saya baru mau tanyakan. Kemarin saya sempat tanya ke beberapa teman. Kita kan gagah perkasa nih mengumumkan BRICS nih. Ya.
Apa dong tanggung jawab moral mereka terhadap kita? Tapi tunggu dulu, divide and rule juga di sana. Karena apa? Rusia nggak dikenakan. Wah, iya. kurang ajar nggak? Iya, harusnya nggak dikenakan. Iya kan? Iya, nggak dikenakan. Cina kena tinggi gitu kan. Jadi Trump ini sebenarnya dia kalau temennya nggak gitu. Kalau menurut saya, oke lah, kita perlu ada sense of crisis yang tinggi. Ya, tetapi kita jangan terlalu panik juga, ya kan? Dalam artian apa? Saya yakin Trump itu bilang gini, oke, saya dihajar nih sama bursa nih, tapi take that aside dulu katanya. Kita biarin ini aja dulu. Karena apa? Sampai hari ini sudah 50 negara katanya yang mau bertemu dengan Amerika Serikat. 50 negara kan? Saying that, okay, now we are the boss. Ingat ya, pada waktu Trump rame kan sama Zelensky. Ya kan? Soal konsesi mineral, tapi Zelensky minta ada guarantee, security guarantee. Trump bilang nggak mau saya, ya kan? Trump kan kayak begitu bisnis, poker face. Dia pulang, oke, pasti dia yakin balik dia. Bener, balik. Nah sama seperti sekarang ini. Sekarang negara-negara ini ya mereka panik semua kan, bursa kena ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pikir-pikir, sepanjang di Amerika Serikat misalnya sikat gigi dibutuhkan dan yang memproduksi adalah Cina, emang ada negara lain? Apa kemudian sikat gigi itu bisa diproduksi di Amerika Serikat? Iya kan? Terlalu mahal kosnya. Kalau misalnya di Cina buruhnya murah dan lain sebagainya, bisa dia jual murah. Nah sekarang kalau misalnya terjadi seperti itu, rakyat akan marah. Ya kita lihat aja mekanisme ketatanegaraan di dalam negeri Amerika Serikat. Bukannya tidak mungkin keinginan dari senator yang mau mengimpeach Trump itu terrealisasi. Bisa itu. Itu dari sisi politik ya. Tapi nanti kita bahas pada bagian akhir tadi. Ini yang menarik tadi ini, Mas Huda. Coba saya disela juga. Dari sini kan kemudian kelihatan bahwa sebuah pemerintahan itu bisa tanda petik berlaku seenaknya kalau memang betul-betul mereka percaya diri dan punya alasan untuk percaya diri. Amerika kan melakukan itu. Karena sejak dari puluhan tahun lalu, sejak revolusi industri itu mereka menguasai segala hal. Cina berani melawan karena tadi dia tahu bahwa lu nggak bisa ngancam gua, lu bergantung sama gua. Kanada juga begitu, sorry bro. Ya kan kita bahkan kalau perlu gua beli itu katanya kalau lu mau jual itu Los Angeles gua beli nih, kira-kira seperti itu. Tapi pada negara-negara yang ternyata tidak cukup kuat untuk berhadapan-hadapan, katakanlah Indonesia. Repot nih barang ini. Maka saya bawa pada posisi kita. Itu tadi yang Anda sampaikan Mas Huda mengganggu pikiran saya. Jangankan 1,2. Satu pabrik saja di mana itu kemarin itu? Sukoharjo. Bukan yang di dekat daerah Tangerang ini di mana lah gitu ya. Yang kemudian di demo Jihang ya kalau nggak salah ya. Iya itu yang. Iya, karyawannya mendemo Cirebon ya. Mendemo perusahaan 3 hari dan kemudian pengusahanya mengatakan ini enak aja. Tutup. Ya kan tutup sekalian. Itu yang posisi kita hari ini. Mas, saya bisa memahami kalau kemudian apa yang akan Anda sampaikan itu menakut-nakuti kita. Tapi ya setidaknya kita ada pelampung nih bahwa situasi kita seperti ini. Sampaikan kepada kami apa situasi-situasi yang kita hadapi itu nantinya. Iya, tentu ini kalau kita lihat satu yang kekhawatiran saya Bang ya terkait dengan situasi ini adalah ya kalau misalkan pengangguran itu lebih banyak dan sebagainya, tentu ini akan mengganggu dari sisi sosial. Pasti sosial kita akan jauh lebih buruk, kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya. Nah, yang paling kita khawatirkan sebenarnya Bang, ini kan kita ini kan kalau bisa kita bilang banyak memproduksi ya high quality unemployed. Banyak sekali lulusan S1 yang belum bekerja dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi sekarang kalau kita lihat dengan adanya tadi penurunan dari jumlah kuantiti yang diminta sama Amerika, walaupun tadi Prof. Hik juga menyampaikan bahwa tidak mungkin nol juga gitu ya, tapi pasti akan berkurang. Nah ketika itu berkurang, kemudian produksinya berkurang, terjadi pengangguran, ini akan semakin banyak menimbulkan masalah konflik sosial. Nah ini yang nggak kita inginkan, dan di beberapa paper kita juga sampaikan bahwa kemiskinan ini bisa jadi akan semakin nampak. Dan
jangan lupa kemiskinan di Indonesia itu kan diukurnya dengan metode yang ya masih kuno gitu kan. 1,65 USD per hari. Sedangkan di negara lain sudah pakai 2,3 sampai 2,3 USD per hari. Artinya ini bisa kita bilang kemiskinan yang tidak tampak itu sangat-sangat besar. Dan ini yang kita khawatirkan, bahwa ketika terjadi penurunan produksi, pengangguran jumlahnya semakin banyak, yang kita khawatirkan adalah bahwa ya masalah-masalah sosial itu akan semakin banyak. Mas, coba hari ini jumlah pengangguran kita berapa ya? Minus yang potensial 1,2 juta tadi. Iya. Kalau kita lihat kan untuk TPT aja kita sudah di 5,19%. TPT saja? Ya, TPT. Dan itu ya bisa, kalau bisa dibilang ini ya, yang pemerintah selalu mengklaim berkurang dan sebagainya. Tapi untuk data September itu meningkat. Total berapa? Dalam angka berapa? Nah, saya dalam makanya belum tahu pasti, tapi yang jelas ini belum menghitung untuk pengangguran ataupun ya setengah pengangguran. Setengah pengangguran itu adalah orang yang dianggap sebagai bekerja, tapi sejatinya dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Setengah pengangguran itu. Iya, itu jumlahnya cukup banyak. Oh, iya. Dan ini yang di paper yang mungkin sampaikan juga di sini ya, Bang Kembar ya. Ini yang jadi masalah, bahwa ketika dia disampaikan sebagai pekerja tapi dia tidak mendapatkan upah yang memang layak, ini akan menimbulkan satu kerancuan. Bagaimana dia ketika tidak bekerja itu dia dapat bantuan, tapi kemudian yang setengah pengangguran ini nggak dapat bantuan, ini justru akan menimbulkan ya kenapa dia nggak jadi pengangguran aja dibandingkan dia jadi setengah pengangguran. Pada bagian ini saya sedih nih, Prof. Yang disampaikan Mas Huda tadi itu. Bantuan. Ini adalah tempat terbaik untuk merusak demokrasi, setidaknya pada hasil election dengan bantuan-bantuan yang kemudian berkorelasi pada ketidakmatangan kita sebagai sebuah negara ya, bangsa dan negara. Bantuan, bansos dan segala macam. Saya menghubungkannya ke situ. Ya ini kan forum politik ya. Dan saya rasa itu bukan penghubungan masalah yang dibuat-buat, karena kenyataannya seperti itu. Ya dong, kalau misalnya orang tidak punya pekerjaan, daripada dia marah, apalagi kalau mau ada pemilu-pemiluan, ini pasar yang tepat untuk berikan bantuan. Maka kemudian hasilnya seperti hari ini dalam banyak hal, baik di eksekutif maupun di legislatif. Mas sudah sampai di situ dulu. Saya kembali ke Prof. Prof, tadi kan Amerika ada satu senator yang mencoba menginisiasi, saya lupa siapa namanya gitu ya, Ken siapa lah gitu ya, menginisiasi untuk mengimpeach Trump. Meskipun jauh di sana dan kita tidak punya urusan dengan itu, tapi kan ternyata dampaknya ada ke sini. Ada kemungkinan itu? Ya menurut saya ada kemungkinan seperti itu. Banyak sekarang, seperti saya tadi katakan, pendukung Trump juga mereka merasa kecewa karena mereka terdampak. Belum lagi kayak VOA, USAID. Tutup semua itu? Tutup semua. Padahal itu sebenarnya dulu itu digunakan untuk bagaimana banyak negara ini kebijakan-kebijakannya itu bisa diatur oleh Amerika Serikat. Iya, propaganda Amerika untuk global kan. Nah itu kan banyak tentu para pengambil kebijakan di Amerika Serikat juga kecewa dengan pengambilan keputusan Trump seperti ini. Oke, efisiensi, tetapi efisiensi jangan seperti ini, kan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, sekarang ini kalau misalnya ya Trump tidak mau juga turunkan dalam waktu 3 bulan ke depan dari renegosiasi yang banyak yang mengatakan itu, wow, itu menjadi common enemy number 1 bagi dia. Enggak, bagi banyak negara. Banyak negara, Jepang dan lain sebagainya. Karena dia justru teman-teman Amerika yang selama ini disebut sebagai sekutunya, itu semua pada pasti akan kecewa. Pergi. Uni Eropa kecewa, Jepang kecewa. Tapi kan sudah terjadi, Bro. Korea Selatan kecewa. Uni Eropa malah sudah bersikap, nggak bisa nih kita lawan. Makanya itu. Nah ini kan makanya saya katakan 3 bulan. Ya kan?
Nah, maka saya katakan juga dalam konteks di Indonesia, sebenarnya pemerintah ya kalau bisa bertahan 3 bulan ke depan ya dengan anggaran ya katakanlah kalau misalnya memang betul mengerucut gitu ya, karena di sana kebutuhannya memang bisa diredam, ya kan? Kalau di Indonesia enggak. Saya waktu itu masih ingat ya, misalnya gini, sapi di Indonesia, ya kan, dimasukin kan dari sapi Australia, lalu Australia marah, kenapa? Karena dijagalah dan lain sebagainya. Akhirnya disuruh moratorium pemerintah Australia. Pokoknya jangan kirim ke Indonesia. Saya sampai nulis artikel, lebih baik nggak makan sapi daripada hilang kedaulatan. Ya kan? Ternyata apa? Di sana diturunin pemerintahnya. Sama siapa? Para peternak ini. Enak aja kamu pemerintah bilang moratorium. Terus sapi kita mau diapain ini? Ya kan? Waktu diganti, waktu itu Tony Abbott Perdana Menteri, langsung dia perginya kemana? Ke Indonesia. Ketemu sama Pak Joko Widodo. Lupakan yang kemarin, sekarang mohon kita terima lagi. Kini, kalau kebutuhan itu memang besar, memang ada, ya, itu yang jadi masalah itu bukan di negara kita sebenarnya. Tapi negara yang dituju kan? Saya ikuti, Prof, sebentar. Saya ikuti logika ini. Saya hubungkan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Huda. Oke, kalau untuk TPT dan apa namanya? TPP. CPO. Oh, CPO, oke. CPO oke, kita renegosiasi karena memang kebutuhan kita besar. Tapi yang lain tidak loh. Tunggu dulu, aparel, baju, gitu, sepatu. Itu kan orang bilang, oh Nike harganya $100-120. Nah, orang Indonesia dibayarnya berapa? $10. Iya. Kan untungnya besar tuh. Nah sekarang kalau perusahaan-perusahaan itu, ya kan, yang katakanlah pakai Nike dan lain sebagainya, itu basketball udah nggak ada league-nya lagi, gitu kan, kurang, football udah kurang. Coba mau gimana coba kan? Jual apa mereka? Demand itu pasti ada. Dia pindahkan ke negara yang bisa dia taklukkan dengan mudah. Nah itulah katakanlah makanya, Vietnam gitu. Nah Vietnam, makanya sekarang ayo datang, who is the boss? Nah di sini kalau menurut saya pentingnya Indonesia membangun koalisi. Kita punya ASEAN, tapi ASEAN juga kan nggak kompak nih. Karena apa? Vietnam tadi gitu kan, sama Amerika. Belum sudah mengambil keputusan itu. Iya, karena apa? Vietnam itu dia sangat rely dengan pasarnya Amerika. Ya kan? Sehingga apa? Kalau misalnya dan perusahaan-perusahaan Amerika banyak yang ada di Vietnam. Iya. Ya kan? Jadi dia pasti dia bilang kalau bisa 0. Yang penting lapangan pekerjaan saya nggak hilang. Nah, tapi gimana kita mau bersuara satu nih? Saya yakin kalau dunia bersuara satu seperti kayak Uni Eropa sekarang, Tiongkok sekarang, gitu kan, dan sejumlah negara lain satu suara, Kanada, ya seperti sekarang, itu yang namanya Amerika Serikat juga mereka mikir juga, ya udah kita balik lagi square one. Prof, sebenarnya kan ada itu tadi yang kita sudah bahas, kan ada sebuah koalisi tatanan ekonomi baru ala BRIC itu kan sudah ada itu, tapi kan belum Rusia tuh. Balik lagi dong. Ini belah pandainya si Trump. Saya juga bingung juga waktu lo kenapa Rusia nggak masuk ya saya bilang kan. Kalau misalnya dulu zamannya Joe Biden, justru Rusia pasti nomor 1. Sama Cina, Joe Biden tuh masih bisa ketemuan. Tapi sama Trump, wah udah pokoknya di apa namanya number one enemy dari Amerika Serikat adalah Cina. Ya kan? Nah itu. Nah jadi sekarang bagaimana reaksi itu? Maka saya katakan kita ini ya mau datang ke sana. Padahal nih udah banyak negara yang mau datang ke sana. Kita itu kalaupun diterima itu nomor berapa saya nggak tahu. Ya. Apalagi kita nggak punya duta besar di sana ya. Antreannya lama. Antreannya lama nih masalahnya ini ya. Kelamaan kita di ruang tamu gitu iya, kan. Katakanlah Pak Hartarto terbang nih hari ini. Emang langsung bisa diterima? Tunggu dulu. Yang lainnya belum diterima. Betul. Soalnya apa? Menteri-menterinya, menteri luar negerinya udah bilang katanya kita masih belum mau terima sama siapa-siapa. Ini akan jalan tanggal 9 April. Mereka udah kasih kayak gitu kan, udah kasih warning kayak begitu. Ya. Jadi itu. Nah, lebih baik kalau menurut saya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Pertama, coba kita bangun koalisi. Ya kita cari siapa yang merasa bahwa memang kita nih terdampak. Nah, kita bisa berkoalisi. Sekarang bagus nih dengan Anwar Ibrahim kan, ya, karena CPO, setidaknya untuk CPO ya. Untuk CPO, CPO kan mereka bergantung sekali nih kan. Nah, kita punya bargaining nih. Satu itu. Yang kedua, yang kita bisa lakukan lari ke WTO. Walaupun pasti saya yakin sih nggak ada hasilnya. Tapi WTO itu kan menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini.
Tapi kalau dulu itu Amerika lawan Cina, waktu perang dagang antar dua negara itu, nggak ada yang mau masuk CPO. Gajah lawan gajah, ngapain lewat-lewat kayak begituan katanya. Ini saya bilang, bener-bener nih negara-negara barat ini, kita dulu diceramain hukum internasional ini itu, sekarang giliran udah kayak begini, lupa semua. Brengsek saya bilang, kurang ajar saya bilang. Iya, itu saya begini saya gondok ini ya, sebagai ahli hukum internasional. Maka pidato pengukuhan saya terkait dengan hukum internasional, saya bilang kita harus lihat nih hukum internasional dalam perspektif negara berkembang. Jangan kita ngikut-ngikutin terus negara-negara maju, ya kan? Nah itu. Jangan percaya diri kita berada seakan-akan kita senasib, satu rumah atau satu gerbong, ternyata gagak gitu kan. Itu. Makanya kita yang ketiga nih, kita harus tahu nih, kita buat kebijakan-kebijakan di dalam negeri. Saya ambil contoh misalnya gini, kepala-kepala perwakilan kita semua melaporkan kepada Kemlu. Buat apa reaksi mereka? Apa yang mereka lakukan? Menarik nih. Iya kan? Kita harus manfaatkan. Yeah. Kalau misalnya sekarang dikirim Pak Hartarto, ngomong apa nanti? Yeah. Dan kita kan nggak bisa harusnya kan gini, kita datang ke sana untuk bernegosiasi, tapi sebenarnya peluru-peluru kita sudah disiapin gitu loh kan. Informasi dari para negara tadi itu. Kalau gini loh, saya datang loh ini sesuai dengan keinginanmu ya, yang tersirat loh ya. Tapi kalau you masih tetap seperti itu, gua keluarkan peluru gua juga nih. Tapi kan peluru itu harus terbaca kan, harus teridentifikasi gitu. Oke, Prof. Ke Mas Huda. Kembali lagi saya. Karena Anda seorang peneliti, maka kemudian saya ingin mendekatkan masalahnya dengan kita. Katakanlah, ternyata skenario terburuk. Batas waktu tanggal 9 April, seperti yang ditetapkan oleh Trump untuk berlakunya ini, mulai berjalan dan ternyata kemudian tim negosiasi kita tidak berhasil seperti yang diharapkan. Ada banyak pertimbangan dari Prof tadi disampaikan. Terus kemudian rencana dan atau keinginan membangun koalisi ekonomi baik berbasiskan region atau berbasiskan produk misalnya kadang-kadang dengan Malaysia untuk CPO itu tidak berjalan. Saya bawa dalam kondisi kita. Hari-hari ini sudah ada pengakuan dari pemerintah kita, tentu saja CQ pejabat yang terkait bahwa APBN kita mengering nih. Kan ada pernyataan seperti itu dari para menteri dan para pejabat ya. Lah kalau ternyata dalam jangka waktu 3 bulan ini tidak ada gambaran dengan Amerika sebagai salah satu pasar ekspor kita yang terbesar. Batasan khawatir itu untuk kita pada angka berapa, Mas Huda? Angka defisit atau angka kekhawatiran kita ini apa ya? Bahasanya seperti apa tepatnya ya? Kita harus khawatir seperti apa sih? Gitu kan? Ini menyangkut dengan rencana pembangunan jangka panjang loh. Ini pemerintahan ini masih ada berapa 4 tahun lagi, ini baru 7 bulan loh sekarang ini. Saya nggak tahu apakah ini ada positif atau enggak, tapi yang jelas adalah harga minyak global itu turun. Sekarang udah menyentuh 60 USD per barel. Iya, 60. Dan ketika harga minyak turun, kemudian harga komoditas kita juga turun karena tadi permintaannya berkurang. Nah, yang terjadi adalah APBN dalam hal PNBP itu akan menurun juga. Penerimaan negara bukan pajak, ya, itu akan menurun. Kemudian pajak-pajak yang dia sifatnya dari industri yang mengolah bahan baku dari sisi ya tadi ya untuk yang komoditas itu juga akan menurun. Dan ini yang kita khawatirkan adalah ini akan mengganggu dari sisi penerimaan negaranya. Penerimaan negara kita ya. Penerimaan negara kita akan pasti akan terjadi windfall atau bisa kita bilang ya sudah tidak ada lagi nih commodity boom yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menarik penerimaan lebih banyak. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari pajak itu juga masih terjadi satu kondisi yang tidak ideal. Tax ratio kita masih di angka 10,2% dan berpotensi menurun di tahun ini. Ini yang disampaikan oleh Sri Mulyani sendiri bahwa akan berpotensi menurun. Dan ini yang kita khawatirkan adalah ketika negara ini tapi satu sisi tadi ya ketika minyak barel itu menurun, otomatis sebenarnya subsidi untuk minyak itu bisa berkurang.
Nah ini yang harus dimanfaatkan betul nih sama pemerintah, harus bisa mengkalkulasi ulang gitu kan. Tapi apple to apple nggak antara subsidi untuk bahan bakar tadi Ya. menurun dengan Penerimaan negara. itu dia. Ya penerimaan negara hilang gitu kan. Nah makanya ini harus dihitung secara detail bahwa ini sekarang kan kalau di APBN itu kan sekitar 80-88% untuk SCP-nya. Nah sekarang itu harganya sudah 60. Otomatis sebenarnya untuk harga-harga ya misalkan BBM bersubsidi itu bisa diformulasi ulang atau di setel ulang lah, istilahnya seperti itu. Nah ini yang kita lihat sebagai harusnya pemerintah juga bisa dan manfaatkan betul ya, bahwa ini kan terjadi pelemahan nilai tukar. Nah biasanya kalau dalam hukum ekonomi, ketika nilai tukar kita melemah, harga kita kompetitif ya Prof ya. Yeah. Harga kita lebih kompetitif. Tapi masalahnya adalah semua negara melemah juga ke dolar gitu kan. Artinya semua barang dari negara-negara lain juga kompetitif. Nah yang jadi masalah adalah ketika harga itu berkurang, kemudian semua negara itu kompetitif dalam hal tadi pelemahan nilai tukar dan sebagainya, yang jadi adalah kualitas barang. Nah kita sayangnya masih kalah nih dengan Vietnam. Makanya kalau bisa saya bilang ini kalau ditarik lebih jauh lagi, ini seharusnya ya mengkhawatirkan ketika ya sebenarnya kompetitif di dalam harga, tapi di luar sana juga melihat barang kita, ternyata barang dari Vietnam lebih murah nih dan sebagainya. Nah yang kita khawatirkan adalah ada larinya barang-barang luar itu ke Indonesia malah. Dari Cina misalkan, Bang. Toh kan sudah terjadi. Ya itu lebih besar lagi berarti kan. Lebih besar lagi. Karena ketutup market ke sana kan larinya ke sini ya. Subat sana ke sini. Sementara kita tak mampu untuk membawa ke sana barang kita gitu kan. Iya. Dan itu sedikit Bang Akbar. Dan mungkin kalau bagi kita konsumen ya, sebagai kita konsumen mungkin itu menguntungkan karena banyak barang murah yang masuk ke Indonesia. Tapi yang kita khawatirkan adalah ya tadi industri yang sudah terkena tarif timbal balik dari Amerika sekarang tertimpa tangga lagi dengan barang-barang dari luar. Tapi kalau misalnya saya boleh sedikit ya nimbrung ini, saya rasa walaupun kita punya spend 3 bulan lah kita lihat gitu ya, tapi kayaknya pemerintah harus introspeksi terkait dengan APBN-nya. Kalau menurut saya. Dalam hal apa, Prof? Ya dalam hal mungkin ada proyek-proyek tertentu yang harus dipikir ulang. MBG, Prof. MBK kan cuma 81 triliun, Prof. 71 triliun. Ya. 71 triliun. 71 triliun. Nah 71 triliun itu kan sebenarnya besar. Kalau misalnya menghadapi permasalahan yang ada ini. Karena begini, kalau misalnya tidak ada permasalahan ini, ceteris paribus gitu katanya ya. Oke, gak ada masalah mungkin. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, kan kita pertimbangannya nih antara lapangan pekerjaan atau MBG. Karena kalau lapangan pekerjaan sekarang gini, kalau pemerintah bisa memberikan subsidi kepada industri, kamu kalau misalnya bisa buka market misalnya di Cina nanti atau misalnya di negara-negara lain di Uni Eropa, oke, saya kasih insentif. Bahkan pajak saya bisa turunin dan lain sebagainya. Ya kan? Supaya apa? Buka pasar baru. Itu harus dipikirin kayaknya. Menurut saya iya. Dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa berpikir linear. Enggak. Kita harus punya terobosan-terobosan. Nah di sini ya kan perwakilan kita harus bermain nih. Nggak bisa nih business as usual gitu ya, tenang-tenang aja dan nggak bisa. Jadi bagaimana bahkan ya BUMN kita yang karya-karya itu, mereka harus cari proyek-proyek di Ukraina mungkin, di Gaza sana mungkin kalau misalnya mereka mau rekonstruksi dan lain sebagainya kalau sudah damai ya di tempat-tempat itu. Dan jangan kemudian nanti dari pihak aparat penegak hukum kerugian negara. Jangan, kalau kerugian negara orang jadi takut kan gitu. Nah ini yang kita harus lakukan dan ini mungkin kesempatan kita Indonesia untuk kita keluar dari middle income trap itu ya. Iya kan, kenapa? Mampu untuk pergi ke luar negeri, go international. Tapi Menteri Bappenasnya udah memilih MBG daripada itu. Nah, saya nggak tahu deh. Ini saya kan bukan ekonom. Kalau udah kayak begitu, saya harus bilang saya ini bukan ekonom. Saya juga nggak tahu. Lagi-lagi Mas Huda ini juga. Lagi-lagi di ujung dari percakapan kita kan ini adalah forum politik. Saya harus menguncinya dengan pertanyaan begini.
Tadi yang kita bahas ini adalah kaitannya atau tentakel politik, tentakel ekonominya ya, faktor-faktor ekonominya. Kalau kemudian dikaitkan persoalan ini dengan kaitan politik, yakni reshuffle misalnya, apakah situasinya akan semakin memburuk atau malah membaik? Gini, pertama, dan ini selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, dunia ini sekarang ini ditentukan oleh survival. Siapa yang bisa survive, ya kan? Bukan lagi bicara ideologi, bukan bicara lagi komunis liberal begitu ya. Kita ikut negara mana? Enggak, udah nggak ada lagi. Survival. Pokoknya sekarang, yang menguntungkan bagi kita. Yang menguntungkan bagi kita. Realistis lah. Realistis. Yeah. Oh, itu namanya realisme ini. Alirannya aliran realisme. Yeah. Nah, sekarang saya lihat banyak menteri-menteri itu takut dalam mengambil kebijakan. Takut dimarahin sama Bapak Presiden, takut dimarahin sama rakyat di demo. Karena langsung di reshuffle. Akhirnya tidak bersikap. Tapi nggak bersikap, nunggu semua. Nah ini yang nggak boleh. Padahal kita punya banyak loh. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Bapak Presiden harus sudah sampai pada titik, saya harus streamlining. Saya harus mencari orang-orang yang bisa membuat terobosan tanpa saya harus instruksikan. Mereka harus punya kreativitas. Ya, gimana caranya bisa memberdayakan ini. Dan kalau yang namanya rakyat percaya sama saya, banyak yang punya kemampuan bisa. Cuman masalahnya itu tadi, regulasi lah yang terlalu banyak. Yeah. Terus kemudian ini itu ya ditakut-takutin, lalu mungkin juga tidak mendapatkan bantuan yang full dari perwakilan kita di luar negeri. Yeah. Kasih data, kasih ini dan lain sebagainya. Yeah. Kalau itu dikerjakan, apalagi kalau diplomat yang di luar situ tuh hanya pikirkan karirnya doang. Betul. Terus sama satu lagi, korupsi dihabisin. Oke. Prof, makasih ya. Sama-sama. Mas Huda, terima kasih ya. Sama-sama. Penjelasan yang saya ingin mengatakan bahwa meskipun saya membaca banyak hal menyangkut dengan isu kita ini atau topik kita ini, tapi dari sini malah semakin takut juga saya. Harus gunakan kata takut itu. Ya, maka untuk itu kita berharap ya tadi disampaikan Prof. Ya kita lihat bagaimana respon negara kita melalui para pejabat yang telah ditunjuk untuk itu. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, tadi pagi saya ingin men-tweet sesuatu, sayangnya saya tidak lakukan. Sebab ternyata ketemu dengan apa yang disampaikan dua sahabat saya narasumber kali ini, yaitu begini. Ini kita ternyata tidak harus selalu menangisi ketika ada banyak problem yang muncul di depan kita. Salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kita belajar dari persoalan itu. Begitulah negara-negara yang hari ini hebat melalui tahun-tahun beratnya di masa yang lalu. Dalam hal para pelaksana pemerintahan, saya mementit begini juga bahwa Pak Presiden ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk menguji para pembantu Anda. Siapa yang mampu dan siapa yang sebenarnya betul-betul tidak bisa melakukan apapun. Dan ketika sudah mengetahui itu ya bertindaklah. Ya kita tahu kemana ujungnya. Sebab di banyak waktu akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak pejabat kita itu yang harus mengurus kita itu tampaknya hanya cakap ketika situasi normal. Tapi ketika situasi menjadi tidak normal, kalang kabut. Kalau tidak ingin menggunakan kata gagap atau bahkan menunjukkan kesalahan yang luar biasa. Maka ini adalah waktu yang tepat bagi Bapak Presiden. Bagi saya tidaklah fair ketika semuanya bebannya diserahkan kepada atau dibebankan kepada Bapak Presiden. Dia punya pembantu. Dan mungkin saja atas berbagai pertimbangan maka kemudian tampaknya kita belum lihat sikap yang ekstrim dari Bapak Presiden menyangkut para pembantunya. Kita tunggu. Sebab saya yakin itu sudah ada di pikirannya Bapak Presiden. Pemirsa, menuju ke akhir diskusi kita, saya ingatkan bahwa kita ada program namanya Rakyat Bersikap. Tema yang kita pilih itu adalah Trump tetapkan tarif impor gila, apa sikap kita seperti yang kita bahas tadi. Mari bersikap di sini, mari mungkin bisa mengkritisi tapi juga mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah kita. Adalah saat yang tepat untuk kita saling memikirkan
apa yang harus kita lakukan, baik sebagai pemerintah maupun sebagai rakyat. Dan kali ini kami mediasi pikiran itu. Monggo silakan berkunjung ke web kami www.rakyatbersikap.hu.id/tarif impor AS. Bersikaplah di situ. Mari kita warnai pikiran-pikiran publik dengan hal-hal yang seperti ini. Ini adalah forum bercakap-cakap tentang bangsa. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.